Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kita juga bisa meninggalkan bekas ya setelah kita meninggal dunia? Jawabannya bisa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sangat familiar di telinga kebanyakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u biha aw waladin salihin yad'u lah." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka amalannya akan terputus semuanya kecuali berapa? 3. Yang pertama apa? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak solih yang mendoakan. Dan yang ketiga apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita baca pelan-pelan hadisnya ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Ketika anak Adam mati, maka amalnya terputus. Kenapa? Karena sudah mati. Loh, orang mati bisa sholat? Tidak bisa. Orang mati bisa baca Quran? Tidak bisa. Sudah mati. Apakah dia masih bisa ngisi kotak masjid? Tidak bisa. Begitu orang mati, amalannya apa? Terputus. Dan ini pelajaran yang berharga buat kita. Mumpung masih apa? Hidup. Penyesalan yang paling menyesakkan adalah penyesalan setelah orang meninggal dunia. Karena dia menyesal, kenapa dulu ketika di dunia saya tidak banyak berzikir? Ketika di dunia kenapa saya tidak banyak baca Al-Quran? Kenapa ketika saya di dunia saya menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Di rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan gadget 6 jam sehari. Coba bayangkan 6 jam. 6 jam. Coba sekarang kita bandingkan 6 jam. Kita pegang gadget. Baca Quran paling cuma maca Quran nembe uli sehalaman wis. Bisa apa? Ngantuk. Itulah penyesalan yang paling menyesakkan hati dari kiamat. Kenapa dulu ketika di dunia saya tidak gunakan waktu saya untuk baca Al-Quran? Kita baca 1 ayat saja itu sudah menghasilkan berapa pahala. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala? 190. Betul. Kenapa 190? Karena jumlah hurufnya 19. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Kata Nabi SAW, setiap huruf orang membaca Al-Quran dia dapat 10 pahala. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 pahala berarti kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti pahalanya 190 pahala. Kan ngacok banget nanti di hari kiamat. Kok saya nggak banyak baca Quran ya? Kok saya nggak banyak zikir ya? Kok saya nggak banyak sedekah ya? Inqata, berhenti. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati, maka amalannya terputus. Karena masa beramalnya sudah selesai. Di dunia saat hidup itu masa beramal. Di akhirat masa pembalasan. Di dunia masa apa? Beramal. Di akhirat masa pembalasan. Berarti kalau sudah sampai akhirat masa beramal sudah berhenti. Tidak ada amalan di akhirat. Tinggal kita menikmati amal soleh kita atau
merasa kesakitan atas efek buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu saja di akhirat. Tapi alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim. Walaupun amal kita setelah mati itu terputus, tapi ada beberapa pengecualian yang walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala itu tetap bisa ngalir dari amalan yang kita lakukan saat kita masih hidup. Dan itu gak semua amalan. Kayak sholat, begitu kita mati, kita udah gak bisa sholat, berarti pahala sholat berhenti, putus. Makanya gak banyak amalan-amalan yang bisa mengalirkan pahala itu. Di dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan berapa? 3. Dan Nabi menyebutkan angka 3 itu bukan pembatasan. Bukan maksudnya hanya 3. Kenapa demikian? Karena dalam hadis-hadis yang lain disebutkan amalan-amalan yang berbeda selain dari yang 3 itu. Nanti kita akan baca. Ya, kita baca yang 3 dulu ya. Apa yang pertama tadi? Shadaqatin jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Jariyah itu artinya? Jariyah itu artinya ngalir. Apanya yang ngalir? Pahalanya. Sedekah sekali tapi pahalanya ngalir terus. Apa itu? Wakaf. Napa? Wakaf. Wakaf apa? Wakaf sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Contohnya masjid. Contohnya rumah Quran, pondok pesantren. Terus apa lagi? Sekolahan, panti asuhan. Jalan termasuk gak? Jalan termasuk. Apalagi jalan kemana? Jalan ke masjid. Ya, makanya saya heran dengan orang yang punya rumah di depan masjid, dimintai jalan buat apa? Punya tanah di depan masjid, dimintai jalan untuk kemana? Untuk ke masjid. Ora gelem. Astagfirullah ke wong. Kebangetan. Wong dapat rezeki apa? Nomplok. Rezeki nomplok. Tanahnya berkurang, rezeki nomplok. Pahala pak, pahala. Ya. Mikir rezeki kur duit tok. Ya. Pahala itu loh, setiap hari orang lewat ke masjid, jenengan dapat pahalanya. Itu kan dahsyat. Ya. Maka kalau jenengan dapat punya tanah di samping masjid atau di depan masjid atau di belakang masjid, kok kemudian masjid butuh, wah itu seneng banget. Ya, jangan malah pasang harga yang tinggi banget. Syukur-syukur malah ikhlaskan sudah. Itu sedekah jariyah. Apa bedanya sedekah jariyah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu kayak kasih makan. Kasih apa? Makan. Kalau kasih makan itu kan sekali makan dapat pahala. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Kecuali kalau misalnya makanan itu dimakan oleh orang tersebut lalu energi yang dihasilkan. Apa? Energi yang dihasilkan digunakan untuk kebaikan. Wah itu dahsyat itu. Jadi, misalnya ngasih makan santri, ngasih makan apa? Santri. Begitu santri itu makan, dia punya energi kan? Energinya buat apa? Buat ngapal Quran, buat masuk kelas. Itu dahsyat itu pahalanya. Ya. Mulanya ayo peduli sama apa? Santri. Kalau ngasih makan utuh santri ke priwe, ya uli pahala. Ya, dapat pahala. Ternyata Ustaz yang saya kasih makan maling. Energinya gue nyolong ke priwe Ustaz. Kalau jenengan enggak tahu, enggak apa-apa. Ya. Kalau jenengan enggak tahu, enggak apa-apa. Kecuali kalau maling itu datang, Pak, nyong kencot arep nyolong. Ya. Tulung ben bisa melayu.
Kalau itu ya jelas, itu berarti tolong menolong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu termasuk perbuatan dosa. Kalau kita sudah tahu nih, dia memang betul-betul nyolong dan dia memang butuh makan buat nyolong, jangan, nggak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, misalnya sedekah makanan, misalnya sering kan di masjid sedekah makanan nasi, ya orang pada ngambil, kita nggak tahu habis ini mereka mau ngapain, ya. Dan kita nggak perlu tanya. Jadi ini bedanya sedekah jariyah sama sedekah biasa. Ya, kalau sedekah biasa itu ya setelah makan ya sudah selesai, ya. Sekali itu dia dapat pahala. Kalau sedekah jariyah akan terus menerus. Makanya subhanallah, jangan bayangkan ya, orang yang dulu bangun masjid ini atau orang yang dulu ikut andil dalam pengadaan tanah ini, alangkah enaknya mereka, ya, alangkah enaknya mereka. Setiap ada orang yang sholat, setiap ada orang yang baca Quran, setiap ada orang yang hadir pengajian, setiap ada orang yang i'tikaf di masjid ini, setiap ada orang berzikir, berdoa, dia dapat pahala. Alangkah dahsyatnya pahala yang akan mereka dapatkan. Itulah umur kedua manusia, ya. Maka ketika ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan rumah Quran, ada pembangunan panti asuhan, ada pembangunan sekolah, jadikan sebagian dari rezeki kita menjadi investasi yang sangat berharga di dalam pintu-pintu dan ladang kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sudah contoh ya. Kayak Imam siapa? Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua para ulama kita lah, ya, para ulama kita, termasuk seluruh sahabat. Seluruh sahabat mereka dapat bagian itu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sampai ke kita itu direkam, didengerin, kemudian diajarkan oleh siapa? Para sahabat. Coba sekarang, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari siapa? Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah nggak dengerin hadis Nabi, kemudian beliau nggak apalin, terus beliau nggak sampaikan kepada murid-muridnya, sampai nggak hadisnya kepada kita? Berarti para sahabat pun juga mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ustaz, aku kan udah ulama, sahabat ya apa maning? Apa saya juga bisa mendapatkan itu, Ustaz? Bisa. Gimana, Ustaz? Gini. Bagaimana caranya, Ustaz? Satu, contohnya caranya. Buku. Kita bukan nulis buku, tapi kita wakaf buku. Menyediakan apa? Buku. Dan bukunya isinya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika jenengan bukan ustadz, bukan dai, bukan mubalik, bukan kiai, apakah tetap bisa kita mendapatkan peluang pahala yang mengalir terus lewat poin yang kedua, yaitu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat? Jawabannya bisa. Saya kasih contoh tadi apa? Wakaf buku agama, atau wakaf Al-Quran. Wakaf apa? Al-Quran. Al-Quran itu kemudian dipelajari oleh santri-santri atau ditaruh di masjid, kemudian dibaca sama orang dapat ilmu yang bermanfaat. Maka selama Al-Quran dan buku itu dimanfaatkan, maka jenengan akan mendapatkan pahala. Oke, buku. Apalagi Ustaz? Di zaman ini sarana belajar itu kan nggak cuma buku. Sekarang ada sarana video. Kenapa? Video melalui internet. Ya. Maka ketika kita nge-share, nge-share cuplikan video yang isinya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian banyak orang yang mendapatkan hidayah
Ada orang yang mendapatkan hidayah dari share-sharean video kajian kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir juga. Apalagi kalau misalnya kita ikut andil bukan hanya nge-share, tapi kita memproduksi. Kenapa? Memproduksi. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya udah, minimal antum itu nge-share info pengajian wis iku bae. Jadi begitu ada info pengajian, ngikut apa? Nge-share. Orang lain berangkat, sebanyak orang itu berangkat, jangan dapat pahalanya. Bukan hanya pahala dia ngaji saja ya. Pahala ngaji insya Allah dapat. Tapi ketika dia dapat ilmu di situ, kemudian dia amalkan. Ilmu yang dia dapatkan di pengajian itu diamalkan setahun, 2 tahun, kemudian dia ajarkan kepada orang lain lagi. Maka sebanyak itu pahala yang akan jenengan dapatkan. Walaupun jenengan sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Info kajian, info radio. Info apa? Radio. Jangan ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu kerabat, teman kerja. Ya, nih anak radio apik ke, gelombangnya ke, wolu. Ya. FM. Radio apa? Insani. 88.8 FM. Kemudian dia setel. Kemudian dia dapat pencerahan, dapat ilmu. Sebanyak ilmu yang dia dapatkan dari informasi jenengan, rekomendasi jenengan radio itu, maka sebanyak itu pula insya Allah pahala yang akan jenengan dapatkan. Padahal cuma ngasih tahu kiana radio apik. Ya. Selain itu Ustaz, guru ngaji. Apa? Guru ngaji. Jenengan nggak bisa ngajari ngaji, tapi jenengan bisa membiayai guru ngaji. Ya. Jenengan nggak ngajari, tapi jenengan bisa membiayai guru ngaji. Maka sebanyak murid-murid yang belajar dari guru ngaji tersebut, jenengan yang membiayai, maka insya Allah jenengan juga dapat apanya? Pahalanya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan monopolinya Ustadz. Ya, jenengan pun bisa mendapatkan cipratan pahala dari poin yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Berarti pahalanya cuma dari doa tok ya. Kalau dari sholatnya gimana? Dari yang sepi dapat. Kalau dari baca Qur'annya dapat. Kenapa Nabi SAW mengatakan yad'u lahu, mendoakan? Ini motivasi buat anak. Motivasi buat anak. Motivasi untuk apa? Untuk mendoakan. Ya. Jadi bukan berarti bahwa pahala yang ngalir itu cuma apa? Doanya saja. Termasuk jenengan beramal saleh. Apalagi bapaknya yang ngajari anaknya sholat. Bapaknya yang ngajari dia Al-Fatihah. Maka setiap anak itu baca Al-Fatihah, orang tuanya dapat aliran pahalanya. Makanya saya sering pesan, jenengan bapak-bapak ibu-ibu, paling ora minimal suratan yang dibaca dalam sholat itu jenengan yang ngajari. Ngajari siapa? Anak. Jadi jenengan paling tidak jenengan itu yang ngajarin Al-Fatihah. Sehingga setiap anak baca Al-Fatihah jenengan akan dapat pahalanya. Coba sekarang anak baca Al-Fatihah sehari berapa kali? Minimal 17 kali. Itu baru sholat wajib. Setiap sholat wajib 17 kali dalam sehari, setiap rakaat dia baca Al-Fatihah. Dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah ngalir berapa pahala? 190. Bagaimana dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Berapa? Hitung ya. Ratusan pahala. Itu baru baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia baca suratan dan suratannya panjang? Ya. Itu juga dapat pahala yang begitu banyak. Ya. Jadi ini yang keberapa? Ini yang ketiga, anak soleh yang
mendoakan, termasuk sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, itu akan menjadikan pahala yang terus mengalir.